Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tutorial kali ini, upload.cak.id akan memberi kunci jawaban Tryout UTBK Januari 2021. Soal: tingkat belanja pendidikan yang tinggi berpengaruh positif dengan kualitas pendidikan dan tingkat membaca siswa suatu negara. Ini terungkap dalam data hasil riset Program for International Student Assessment 2018 yang dirilis oleh Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan. Dalam laporan ini, Singapura yang mendapat skor membaca tertinggi memiliki belanja pendidikan hingga $190.060 per siswa. Sementara peringkat selanjutnya dengan skor membaca tertinggi terdapat di Hong Kong dengan masing-masing belanja pendidikan sebesar $91.000 per siswa. Sementara Indonesia berada di peringkat kedua terendah dengan skor membaca sebesar 371 dan belanja pendidikan sebesar $14 per siswa. Simpulan paragraf pertama adalah jawabannya B. Kualitas pendidikan terlihat dari tingkat belanja pendidikan. Karena berdasarkan paragraf pertama, diketahui bahwa kualitas pendidikan terlihat dari tingkat belanja pendidikan. Opsi A adalah salah karena paragraf pertama tidak mengacu pada Indonesia saja. Untuk opsi C, pengaruh positif tingkat belanja pendidikan di Asia. Opsi C adalah kurang tepat karena tidak ada kata Asia yang tertulis. Sama juga dengan opsi yang D. Opsi E adalah salah karena bukan merupakan simpulan yang tepat. E. Kualitas pendidikan dan tingkat membaca suatu negara sangat penting. Opsi E salah. Jadi jawaban nomor 1 B. Kualitas pendidikan terlihat dari tingkat belanja pendidikan. Soal nomor 2. Jika kualitas pendidikan suatu negara rendah, maka jawabannya opsi D. Lemahnya tingkat belanja pendidikan. Karena apa kok bisa dijawab D? Karena berdasarkan paragraf pertama, diketahui bahwa tingkat belanja pendidikan yang tinggi berpengaruh positif dengan kualitas pendidikan dan tingkat membaca siswa suatu negara. Maka jika kualitas pendidikan suatu negara rendah, besar kemungkinan jika tingkat belanja pendidikannya lemah. Untuk soal nomor 3, berikut adalah pernyataan yang tepat berdasarkan teks tersebut. Opsi D jawabannya, karena negara kualitas pendidikan terbaik di ASEAN adalah Singapura. Berdasarkan teks diketahui bahwa tingkat belanja pendidikan di Singapura tertinggi di ASEAN yakni $109 per siswa, sehingga menjadikan Singapura menjadi negara dengan kualitas pendidikan terbaik di ASEAN. Untuk soal nomor 4, kita disuruh untuk simpulan paragraf kedua. Jawabannya adalah opsi C, karena Singapura adalah negara dengan kredibilitas pendidikan tertinggi di Asia. Kita lihat kembali nomor 1. Kalian bisa melihat tingkat Singapura 109.000 dan $1 per siswa pengeluarannya mencapai dikit sekitar antara 100 ribuan. Next, nomor 5. Jika tingkat belanja pendidikan di Hong Kong meningkat 2 kali, maka jawabannya adalah opsi D. Hong Kong tidak menerapkan gemar membaca, menulis, dan bercerita. Untuk pembahasan opsi D, jika tingkat belanja pendidikan di Hong Kong meningkat 2 kali, maka besar kemungkinan jika Hong Kong memiliki peluang menjadi negara adidaya pendidikan di dunia, sebab Hong Kong akan menjadi negara pencontohan dengan kenaikan pesat dalam kredibilitas pendidikannya. Jawaban opsi A itu salah, karena negara dengan kredibilitas pendidikan terbaik di dunia adalah Qatar. Untuk opsi C juga salah, karena tidak ada perbandingan yang sama dengan Qatar. Berdasarkan jumlah pendidikan per siswa masih tidak sama. Opsi D salah karena kebalikan dari perandaian yang dicari. Untuk opsi E yang terakhir,
masih kurang tepat, namun masih bersifat mungkin. Meski tetap Qatar yang memiliki peluang lebih tinggi. Soal nomor 6. Berikut adalah rata belanja pendidikan per siswa di Asia berdasarkan data grafik. Jawabannya opsi D. Karena diketahui semua angka belanja pendidikan per siswa, maka cara perhitungannya adalah ditambah semua, lalu hasil yang diperoleh dibagi 10, sehingga akan mendapatkan angka US dollar 101.846. Soal nomor 7. Berikut adalah selisih belanja pendidikan per siswa berdasarkan data grafik. Jawabannya opsi D. Hong Kong dan Makau mencapai US dollar 57.000. Kenapa jawabannya D? Karena berdasarkan data diketahui opsi A 317,494 dolar, US dollar 97,891, US dollar 57,868 dolar. Untuk opsi D US dollar 9809, E US dollar 33,628. Maka selisih yang tepat adalah opsi D. Untuk soal nomor 8, diketahui bahwa penyanyi Agnes Mo ditulis dengan kode sandi ZHMFYNN. Maka jika ingin menulis Anggun adalah ZOFHTO. Saya masih kurang paham sih. Diketahui bahwa penulisan kode Agnes Mo adalah ZHMFYNN. Maka pola yang digunakan adalah maju mundur, maju maju, dan seterusnya. Diketahui bahwa huruf A jika mundur menjadi Z, huruf G jika maju menjadi huruf H, dan seterusnya. Jika dipublikasikan pola yang sama pada kata Anggun, maka akan menghasilkan kode ZOFHTO. Soal nomor ke-9. Jika tulisan Indonesia disandikan menjadi JOEPOFTJB, maka Tunisia menjadi. Jawabannya opsi D, UVOJTJB. Diketahui bahwa penulisan Indonesia menjadi JOEPOFTJB, maka pola yang digunakan adalah setiap huruf maju 1 tambah 2, maka Tunisia akan menjadi OVOJTJB. Untuk soal nomor 10. ABB, CDD, EFF. 3 huruf apakah yang harus diisikan pada bagian yang hilang? G. Jawabannya opsi A. Kenapa opsi A? Karena berdasarkan pola diketahui bahwa awal huruf yang tidak sama adalah A, C, E, yakni ganjil, di mana huruf A adalah alfabet pertama, C adalah ketiga, E kelima, maka ketujuh adalah G. Sedangkan dua huruf yang di belakang berurutan B, B, D, D, F, F, maka yang dicari adalah GG, sehingga 3 huruf yang diisikan adalah GGG. Soal nomor 11. Bila 4 sama dengan VCROG dan 7 sama dengan JWLWV, maka 10 adalah JWNWRGU. Untuk pembahasan soal nomor 11, diketahui bahwa 4 sama dengan VCROG, pola 1 4 jabarkan 4, 2 4 dibalik TAPME, 3 per huruf dari TAPME ditambah 2, maka T lebih besar V, A lebih besar C, dan seterusnya. Jika diaplikasikan di angka 10, maka akan menghasilkan huruf JWNWRGU. Untuk soal nomor 12, jika beruang adalah uang dan jerapah adalah jerah, maka serigala adalah C, seri. Pembahasan soal nomor 12. Berdasarkan soal diketahui bahwa beruang adalah uang dan jerapah adalah jerah, maka pola yang digunakan adalah mencari kata berbahasa Indonesia yang memiliki 4 huruf dan tidak boleh secara acak, harus dari depan menuju belakang. Maka kata yang dihasilkan adalah seri. Soal nomor 13. Semua radio memakai baterai. Sebagian radio tidak memakai antena panjang.
Jawabannya adalah opsi E. Maksudnya, sesuai dengan hukum silogisme, premis mayor adalah premis yang term penengannya berposisi sebagai subjek. Sedangkan premis minor, premis yang term penengannya berposisi sebagai predikat. Maka ada radio yang tidak memakai antena panjang tetapi memakai baterai. Soal nomor 14. Di sebuah pusat perawatan kesehatan, pasien selalu dipijat refleksi dan diberi ramuan. Jika diberi ramuan, maka selalu disertai tusuk jarum. Maksudnya yaitu jika tusuk jarum tidak diberikan, maka pijat refleksi pasti tidak diberikan. Pembahasannya nomor 14, diketahui bahwa polanya adalah perawatan lebih refleksi dan ramuan lebih tusuk jarum. Maka jika tusuk jarum tidak diberikan, maka pijat refleksi juga tidak diberikan. Saling timbal balik. Soal nomor 15. Semua limbah adalah cair dan berwarna. Materi B berwarna tetapi tidak cair. Maksudnya, diketahui bahwa sebuah materi disebut limbah jika memenuhi dua kriteria, yakni cair dan berwarna. Karena materi B hanya memenuhi satu kriteria, maka materi B bukanlah limbah. Jawabannya adalah opsi E. Materi B bukan limbah, baik limbah berwarna maupun cair. Soal yang terakhir, soal nomor 16. Semua penyanyi Hollywood harus pintar bergaya dan menari. Billie Eilish pintar bergaya. Jawabannya opsi C. Kenapa dijawab opsi C? Karena diketahui bahwa kriteria penyanyi Hollywood harus memenuhi dua unsur, yakni pintar bergaya dan menari. Karena Billie Eilish hanya pintar bergaya, maka Billie Eilish bukan seorang penyanyi. Sekian dari saya, kunci jawaban Tryout UTBK 1 2021 tentang penalaran umum. Semoga bisa membantu. Jangan lupa subscribe, klik tombol like, subscribe, upload catatan IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.